Hello, good morning, student. How are you today? I hope you are all fine. Today we are going to to learn activity 3, prohibiting to do something and the responses. Okay. Jadi pada pagi ini kita akan belajar aktivitas atau kegiatan 3 dari buku unit ya, dari buku modul bahasa Inggris untuk paket B setara kelas 8 tentang prohibiting to do something and the responses, tentang bagaimana kita mengucapkan atau menyampaikan larangan untuk melakukan sesuatu dan tanggapannya atau responnya. Jadi mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita pernah melarang orang untuk melakukan sesuatu karena misalnya itu berbahaya, dan kemudian kita juga di sini belajar tanggapannya. Jadi mungkin kita juga harus tahu ketika kita larang, kita menyampaikannya dalam bahasa Inggris, tanggapannya seperti apa. Dan kita juga harus tahu tanggapannya ketika kita dilarang oleh orang lain, kita harus memberikan jawabannya seperti apa. Oke, jelas? Baik. What do you say when you prohibit someone not to do something? Jadi di sini kita akan belajar apa yang kita katakan, apa yang kalian katakan ketika kalian melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke. Jelas? Oke, good. Next. Read and learn. Di sini kita akan baca dan pelajari. Di sini ada ada seperti di pantai ya, ada 3 orang nelayan. Di sini ada Mr. Nurdin, kemudian ada Tono. Let's read the dialogue. Tono, come on, we should be hurry, don't be late. Yes, father, I'm ready to go. Don't forget to bring all your equipment. Okay, father, don't worry. Ulangi lagi ya. Tono, come on. We should be hurry. Don't be late. Tono, ayo, kita harus cepat-cepat nih. Don't be late, jangan sampai terlambat. Kemudian Tono, yes father, I'm ready to go. Iya ya, saya siap untuk pergi. Kemudian Mr. Nurdin juga mengatakan, don't forget to bring all your equipment. Don't forget to bring all your equipment. Jangan lupa untuk membawa semua peralatanmu. Kemudian Tono, okay father, don't worry. Okay father, baik ayah, jangan khawatir. Okay. Conversation, second conversation. Okay. Di sini ada ayah, kemudian ada ibu, ada anak perempuannya ya. There is a family. Okay. There is a family. There are father, mother, and a daughter. Look. Santi, you mustn't be lazy. You will have your examination tomorrow. Yes, Dad, I'll continue my study this afternoon. Don't watch the TV too much. Alright, Mom. Okay, Bapak ulangi lagi, sekalian Bapak artikan ya. Santi, you mustn't be lazy. Santi, kamu jangan malas. Kamu jangan malas. You will have your examination tomorrow. You will have your examination tomorrow. Kamu akan tes besok atau kamu akan ulangan besok ya. Kemudian Santinya menjawab, yes Dad, ya ayah,
I'll continue my study this afternoon. Saya akan melanjutkan atau meneruskan my study, belajar saya sore ini atau juga malam ini juga bisa ya. Don't watch the TV too much. Don't watch the TV too much. Jangan nonton TV terlalu banyak. Kemudian Santi menjawab, alright mom. Alright mom. Baik bu. Okay, good. Di sini kalian bisa lihat kalau misalnya larangan itu biasanya diawali dalam bahasa Indonesia itu diawali oleh kata jangan, oke, jangan itu. Contoh di sini jangan lupa, itu larangan untuk lupa, artinya kita harus ingat nih, don't forget. Kemudian di sini juga ada don't watch TV too much, jangan nonton TV terlalu banyak, oke. Nah, number 2, pay attention to the conversations above. Learn the sentences in bold style, oke. Nah, kemudian perhatikan percakapan di atas ini yang tadi barusan kita baca. Kemudian learn the sentences in bold style, ya, pelajari kalimat-kalimat yang di garis yang berhuruf tebal. Di sini sebenarnya hurufnya tebal ya, tebal semua, mungkin lupa untuk memilah mana yang tebal dan mana yang tipis. Tapi bisa kalian lihat di sini mana yang merupakan kalimat yang berisi larangan. Kalian bisa pelajari. A. Don't be late. Nah, don't be late. Mana don't be late? Nah, di sini ada don't be late ya. Don't be late itu termasuk larangan. Kemudian don't forget to bring the equipment. Don't forget to bring the equipment. Jangan lupa membawa peralatan. You mustn't be lazy. You mustn't be lazy. Jangan malas. Kamu harusnya tidak malas ya. Kamu tidak harus malas. Kamu jangan malas. Okay, good. Don't watch the TV too much. Jangan nonton TV terlalu banyak. Ini contoh larangan. Don't watch the TV too much. Okay, don't. Jadi biasanya ini merupakan kalimat perintah atau juga kalimat imperatif ya. Biasanya kalau jangan itu kita pakai don't. Oke. Don't itu kenapa? Karena ditujukan langsung ke orang kedua, yaitu kamu. Jangan nonton TV terlalu banyak. Jangan lupa. Nah, itu kan ditujukannya langsung ya ke kamu, ke orang kedua. Oke, atau ke orang yang diajak berbicara. Good. Next, the sentences above are prohibition expression. Jadi kalimat-kalimat yang di ini itu adalah contoh kalimat yang berisi larangan. The expression is used to prohibit someone in doing something. Jadi ekspresi ini atau ungkapan ini is used digunakan to prohibit someone, untuk melarang seseorang in doing something, untuk melakukan sesuatu. Okay, good. Number 3, pay attention. If you want to give and respond prohibition, you can use the following expressions. Ketika kamu ingin memberikan atau memberikan tanggapan terhadap larangan, you can use the following expression. Kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan di bawah ini ya. Jadi expressions itu ungkapan di bawah ini, atau oke, kita lihat ungkapannya seperti apa. Nah, ini oke. Ini prohibition expression. Ini adalah ungkapan larangan ya, larangan. Di sini contoh, don't go away.
Don't go away, jangan pergi. Nah, jangan pergi. Kemudian responsnya, jawabannya kalau misalnya mengiyakan, oke, baik ya. Second one, you mustn't go away, sama aja ya, kamu jangan pergi. Sure, tentu atau pasti. Don't be lazy, jangan malas. Of course, tentu. Of course, tentu. You mustn't be lazy, kamu jangan malas. Alright, baik, no problem, tidak masalah. Oke, kita ulangi lagi. Don't go away. Oke, you mustn't go away. Don't be lazy. You mustn't be lazy. Oke, good. Itu adalah contoh-contoh ekspresi dalam bahasa Inggris ketika kita mau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke, seperti ini, don't go away berarti kita melarang orang untuk pergi. Artinya orang itu harus tinggal di sini. Bisa jadi tinggal di sini untuk menemani. Oke, good. Vocabularies, ini adalah vocabulariesnya atau kosakatanya. Silakan kalian latih pengucapannya, ikuti setelah Bapak ya. Artinya tidak usah Bapak sebutkan, silakan lihat sendiri. Oke. Hurry, hurry. Late, late. Forget, forget. Worry, worry. Prohibit, prohibit. Spend, spend. Equipment, equipment. Examination, examination. Clothes, clothes. Midday, midday. Noise, noise. Bring, bring. Oke, itu adalah cara pengucapannya ya. Kita bapak ini ulangi lagi. Hurry, buru-buru. Late, terlambat. Forget, lupa. Worry, khawatir atau cemas. Prohibit, melarang. Spend, menghabiskan. Equipment, perlengkapan. Examination, ujian. Clothes, pakaian. Midday, tengah hari. Noise, berisik. Bring, membawa. Ya, kita akan belajar ya. Kita akan berlatih. Nah, di sini kalian mungkin pernah menjumpai gambar atau simbol bentuknya bulat, lalu kemudian gambarnya di situ seperti disilang ya. Ada seperti ini, bulat ini warna merah, lalu kemudian ada silangnya juga warna merah. Itu artinya simbol itu adalah sebuah larangan atau prohibition. Oke. Nah, kita lihat contoh-contoh ini. Mungkin kalian pernah lihat rambu-rambu lalu lintas ataupun simbol-simbol seperti ini, tanda-tanda ini di dinding ya ataupun di pintu, mungkin seperti itu. Jadi bisa simbol seperti ini atau juga bisa gambar karikatur, juga bisa seperti ini ya. Oke. Observe the following pictures. Jadi kalian perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Make prohibitions expressions based on the pictures. Make prohibitions expressions based on the pictures. Jadi kalian membuat larangan, ungkapan larangan, pernyataan larangan yang didasarkan dari gambar-gambar yang ada di ini ya. Di gambar ini kira-kira larangannya apa ya? Larangannya apa? But you write it in English. Kalian tulisnya di dalam bahasa Inggris. Example, for example, contoh ini. Ini ada gambar lingkaran merah, lalu ada garis miringnya ini.
Di dalamnya itu gambar rokok. Jadi di gambar rokok kemudian disilang ya. Ini artinya apa? Don't smoke. Jadi kalian dilarang merokok. Kalau misalnya ada suatu tempat ada tanda ini, berarti kalian tidak boleh merokok di tempat itu ya. Itu kalau udah dibahasakan dalam bahasa Inggris, don't smoke ya. Atau you mustn't smoke here. Kalian jangan merokok atau kalian tidak boleh merokok di sini. Oke. Itu contohnya. Nah, kalau contoh ini gambar seperti ini apa? Larangan untuk apa ini? Oke. Larangan apa? Oh, Pak, itu larangannya sepertinya untuk belok kiri. Nah, silakan untuk dilarang belok kiri, kalian cari artinya, bahasanya dalam bahasa Inggris. Oke. Itu adalah latihan kita untuk pelajaran unit kegiatan 3 ya. Silahkan kalian kerjakan ini. Boleh kalian gambar kembali simbol-simbolnya, lalu kalian di bawahnya dikasih keterangan prohibitionnya, larangannya, atau menggambarkan apa gambar ini. Oke. Di sini seperti ada kamera dikasih ini, lalu ada tanda P juga dikasih ini, kemudian ada ini gambar apa, handphone dikasih ini. Oke. Seperti itu, silahkan kalian kerjakan. Next, task to do. Nah, ini adalah tugas yang harus, task to do number 6, tugas untuk dikerjakan. Make prohibitions based on the following situation. Make prohibitions, buat larangan, kalimat larangan, based on, yang didasarkan the following situations, dari situasi di bawah ini ya. Di bawah ini contoh gini. A, ini contoh example. For example, Ardi is watching TV for 3 hours. Ardi is watching TV for 3 hours. Jadi si Ardi ini sedang menonton TV selama 3 jam. His mother prohibits him to watch TV. His mother prohibits him to watch TV. Ibunya melarangnya untuk menonton TV. Okay. What would Ardi's mother probably say? What would Ardi's mother, apa yang kira-kira akan dikatakan, mungkin dikatakan oleh ibunya in prohibition expression. Jadi say in prohibition expression. Jadi apa yang akan kira-kira ibunya si Adi ini katakan, bentuk larangannya ya. Jadi bentuk larangan apa yang kira-kira akan dikatakan oleh ibunya si Adi ini. Contoh di sini, don't watch too much, don't watch TV too much, your eyes will be sick. Don't watch TV too much, your eyes will be sick. Jangan menonton TV terlalu banyak, your eyes, matamu, will be sick, akan sakit. Itu ya. Jadi ini adalah larangannya. Bisa jadi kalian menuliskan larangannya, kemudian di sini kalian juga bisa menyampaikan juga alasannya. Kenapa ibunya melarang si Ardi nonton? Karena mungkin matanya bisa sakit di sini. Oke. Jadi kalian juga bisa menyampaikan larangan berikut juga dengan sebabnya atau juga konsekuensinya kalau larangan itu dilanggar. B. Mr. Amir prohibits Mona to spend a lot of money to buy clothes. Mr. Amir prohibits Mona to spend a lot of money to buy clothes. Mr. Amin, Pak Amin atau Tuan Amir melarang Mona untuk membelanjakan, spend a lot of money, banyak uang untuk membeli
pakaian, to buy clothes. What would Mr. Amir say? Apa yang kira-kira dikatakan oleh Mr. Amir nih kepada si Mona? Oke, silakan kalian tulis di sini atau tulis di buku catatan bahasa Inggris kalian ya. C. Mrs. Kustini prohibits Mardi to play under the rain. Miss Kustini prohibits Mardi to play under the rain. Jadi Ibu Kustini melarang Mardi untuk play bermain under di bawah the rain, di bawah hujan, atau Miss Kustini melarang Mardi hujanan. What would Miss Kustini say? Apa yang akan dikatakan oleh Ibu Kustini ya, atau Ibu Kustini itu akan berkata apa, larangannya yang akan disampaikan oleh Miss Kustini itu seperti apa? Oke, silakan kalian tulis. Kemudian part D, section D, Setio prohibits Cahyo to play his toys. Nah, si Setio prohibits Cahyo to play his toys. Setio ini melarang Cahyo untuk memainkan mainannya. What would Setio say? What would, because it's hot. Sini kan melarang adiknya laki-laki, her little brother, to go to the beach, pergi ke pantai, at the midday, di tengah hari, because it's hot, karena panas. What would Nika say? Apa yang akan dikatakan oleh Niken? Oke, silahkan tulis di sini. Miss Nuria prohibits Anto to make noise because his little brother is sleeping. Okay, Miss Nuria prohibits Anto to make noise because his little brother is sleeping. Jadi Ibu Nuria melarang Anto untuk berisik, to make noise, untuk berisik ya, karena his little brother, adiknya is sleeping, sedang tidur. What would Miss Nuria say? Apa yang akan dikatakan Ibu Nuria? Oke, ya, ini ya apa, ngomong apa? Oke anak-anak, oke, thank you for your attention. Thank you for attention. This is our last of activity 3. I hope you all do the exercise well and do it in your notebook, and then take picture and send it to me. Okay, thank you very much for joining me for this lesson. See you next week.